Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi amarna bi iqamati syi'ari dinil islam wa ita'iz zakati was siyam wa ghairiha min arkanil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah Al-Malikul Quddus As-Salam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal anam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ta'lamu ummati ma fi ramadan la tamannaw an takuna sanatu kullaha ramadan li'anna al-hasanata fihi mujtami'atun wad da'awati mustajabatun wadz-dzunuba maghfuratun. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan waktu telah mengantarkan kita pada pertengahan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan grafik keimanan dan ketakwaan kita dari hari ke hari semakin meningkat dan puncaknya kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat ketika itu di Masjid Nabawi, masjid di Madinah. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, dan mimbar sunnah itu terdiri daripada 3 tangga. Tangga pertama, kedua, ketiga. Ini ada berapa tangga? Ada 4. Kemudian ketika naik tangga yang pertama, Rasul mengucap amin. Kemudian naik juga Rasul ke tangga yang kedua dan ketiga, Rasul juga mengucap kalimat amin. Kemudian ketika Rasulullah SAW selesai berkhutbah, menyampaikan wasiat-wasiatnya, wasiat takwa kepada umat, para sahabat ketika itu, kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau ketika menaiki tangga yang pertama, kemudian naik tangga yang kedua dan ketiga selalu mengucap kalimat amin?" Maka Rasul menjawab bahwa ketika aku naik ke tangga yang pertama dari mimbar itu, malaikat menghampiriku dan mendoakan, "Syaqiyya 'abdun man adraka Ramadan falam yughfar lahu." Celaka seorang hamba yang apabila menemui Ramadan, umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai bulan Ramadan, falam yughfar lahu, kemudian tidak menjadikan sebab dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka aku mengucapkan amin. Kemudian di tangga yang kedua, malaikat Jibril juga menghampiriku. Kemudian malaikat Jibril mendoakan, "Syaqiyya 'abdun man adraka walidayhi falam yudkhalahul jannah." Syaqiyya 'abdun, sungguh celaka seorang hamba yang apabila memiliki kedua orang tuanya masih hidup atau salah satunya masih hidup, kemudian tidak menjadikan asbab dia masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Maka atas doa malaikat itu aku mengucapkan amin. Kemudian ketika naik tangga yang ketiga dari mimbar,
Aku juga dihampiri oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mendoakan, syaqiyya 'abdun dzukirta 'indahu falam yusalli 'alaika. Syaqiyya 'abdun, celaka seorang hamba apabila disebut nama engkau wahai Muhammad, kemudian hamba itu tidak bersalawat kepada engkau. Atas dasar ini kita bisa membayangkan bagaimana mustajabnya doa tersebut. Doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril kemudian diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling mulia di dunia ini. Maka dari itu mudah-mudahan kita terhindar dari ketiga doa malaikat yang diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Yang pertama adalah doa dari malaikat Jibril, di mana beliau mendoakan celaka kepada orang yang memasuki bulan Ramadan. Maksudnya orang yang diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga sempat menikmati bulan Ramadan. Umurnya sampai di bulan Ramadan tetapi tidak memanfaatkannya momentum-momentum keistimewaan yang ada di bulan Ramadan itu, sehingga dia pada akhirnya mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala atau pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya orang tersebut adalah orang yang tidak bisa memanfaatkan keistimewaan-keistimewaan, fadilah-fadilah yang ada di bulan Ramadan. Tidak bisa memanfaatkan fasilitas kebaikan yang Allah sediakan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Kemudian yang kedua adalah doa malaikat ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kedua orang tua yang masih hidup atau salah satunya masih hidup tetapi tidak bisa menjadi asbab dia masuk ke dalam surganya Allah taala. Orang tuanya masih hidup, dia tidak berbakti, dia tidak berbuat ihsan, berterima kasih kepada orang tuanya, tidak merawatnya, tidak membahagiakannya. Itulah yang didoakan malaikat orang yang celaka, dan itu diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, ketika orang tua kita masih hidup, kedua orang tua kita masih hidup atau salah satunya masih hidup, maka itu adalah kesempatan emas untuk kita berbakti kepada orang tua kita, kemudian berbuat ihsan, berterima kasih, merawatnya, kemudian membahagiakannya, dan itu pahalanya adalah surganya Allah taala. Kemudian berbakti kepada orang tua itu adalah sifatnya adalah unlimited. Jadi tidak ada batasan waktu. Walaupun orang tua kita sudah meninggal, tetapi kita sebagai anak kewajibannya adalah terus menerus. Dengan cara apa? Tentu dengan cara yang lain. Salah di antaranya adalah dengan selalu mendoakannya, kemudian melanjutkan kebiasaan-kebiasaan baik daripada orang tua kita, menghindari kebiasaan-kebiasaan buruk dari orang tua kita, kemudian juga kita berinfak, bersedekah atas nama orang tua kita yang sudah meninggal itu. Itu adalah di antara bakti kita, kewajiban kita kepada orang tua yang sudah meninggal. Kemudian yang terakhir, doa malaikat yang diaminkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu orang-orang yang celaka adalah orang yang disebut nama baginda Rasulullah SAW kemudian tidak bersalawat kepada Nabi kita. Maka ketika disebutkan Nabi kita Muhammad SAW, maka kita ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Itu yang paling singkat. Dan itu kita memiliki harapan, mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Kemudian ini adalah bukti mahabbah kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan balasannya adalah man shalla alayya salatan sallallahu alaihi ashran. Barang siapa bersalat kepada aku satu kali, maka Allah akan membalasnya dengan 10 kebaikan. Insyaallah penjelasan ketiga hal ini akan dilanjutkan nanti ta'lim ba'da subuh karena waktu yang 7 menit. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.